Shalom semuanya, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan membahas tentang obat insulin. Namun sebelumnya, kita akan menonton sebuah video tentang pengertian diabetes, karena insulin dan diabetes saling berkaitan satu sama lain. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Insulin suntik atau obat insulin adalah obat untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes. Pada penderita diabetes tipe 1, tubuh pasien tidak dapat memproduksi insulin lagi, maka sangat diperlukan obat insulin suntik ini. Kemudian pada penderita diabetes tipe 2, insulin yang dihasilkan tubuh tidak cukup untuk mengendalikan kadar gula darah, maka dibutuhkan juga insulin suntik ini. Insulin sendiri adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas tubuh untuk mengendalikan kadar gula darah. Selain mengatur kadar gula darah, hormon ini juga mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Formulasi insulin reguler sendiri di Indonesia tersedia dalam bentuk vena atau vial injeksi dengan kandungan 100 IU per mililiter. Injeksi insulin reguler sebaiknya disimpan dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan tidak boleh dibekukan. Bentuk sediaan insulin sendiri yang reguler di Indonesia adalah injeksi dengan kekuatan 100 IU per mililiter, disebut juga dengan generik Lavemir, Novorapid, Rizodec, Novomix, dan lain-lain. Berikut rute pemberian suntikan insulin. Penyuntikan insulin dapat dilakukan di lapisan subkutan, di mana di lapisan bawah dermis. Kemudian di sini ada di bagian lengan atas. Di lengan atas ini dapat disuntikan terutama di lengan luar. Kemudian dapat disuntikan juga di perut. Kemudian disuntikan juga dapat di perut bawah, namun ini tidak dianjurkan. Kemudian dapat disuntikan di pantat. Kemudian dapat disuntikan juga di paha. Insulin termasuk dalam klasifikasi obat yang bekerja pada sistem endokrin, yaitu dalam obat antidiabetik. Insulin diindikasikan pada pasien diabetes mellitus dengan penurunan badan yang cepat, menderita ketoasidosis, asidosis laktat, dan koma hiperosmolar. Pasien diabetes mellitus yang mengalami stres berat seperti infeksi sistemik, operasi berat diabetes mellitus gestasional yang tidak terkendali, serta diabetes mellitus yang tidak berhasil dengan pengobatan OHO dosis maksimal. Kontraindikasi. Insulin dikontraindikasikan pada pasien hipoglikemik dan hipersensitif. Efek samping yang paling sering dirasakan oleh para pengguna obat antidiabetes adalah hipoglikemia. Hipoglikemia ini memiliki gejala sendiri seperti lemas, pucat, berdebar, dan muncul keringat. Hal ini lebih sering terjadi pada penggunaan metformin. Seperti pada grafik berikut ini, yang terdiri dari efek samping serta nama-nama obat antidiabetes yang tertera, metformin memiliki efek samping yang paling banyak, di antara lainnya tremor, pusing, hipoglikemia, muntah, dan mual.
Sedangkan insulin determin serta insulin aspart tidak memiliki efek samping yang tertera pada data. Farmakodinamik insulin reguler diawali ikatannya dengan reseptor sel alfa dan sel beta. Ikatan ini mengaktifkan efek regulasi metabolik insulin, terutama metabolisme glukosa. Regulasi metabolisme glukosa oleh insulin termasuk meningkatkan sintesis glikogen, glikolisis di jaringan otot dan lemak, serta masukkan glukosa ke dalam jaringan otot dan lemak. Sebaliknya, insulin menghambat glikogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis, dan proteolisis. Insulin juga berperan dalam peningkatan sintesis protein. Insulin basal digunakan untuk penata laksanaan hiperglikemia baik akibat diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe 1, hiperosmolar hiperglikemik status, ketoasidosis diabetik, hiperkalemia, maupun toksisitas obat kalsium channel blockers dan beta blockers. Aspek farmakokinetik insulin reguler cukup baik. Obat melalui injeksi subkutan di area abdomen akan diabsorpsi dengan cepat dan baik. Metabolisme insulin reguler terjadi di hepar, ginjal, dan jaringan adiposa atau otot. Dosis insulin sangat individual, tergantung dari respon glukosa darah terhadap asupan makanan dan latihan fisik. Untuk dapat mempertahankan glukosa darah, sebenarnya penderita diabetes mellitus tipe 1 dan beberapa penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat memerlukan beberapa kali injeksi dalam sehari, dalam bentuk insulin kerja cepat, pendek, dan insulin panjang. Dosis awal insulin pada diabetes mellitus tipe 1 untuk anak-anak dan dewasa berkisar 0,2 sampai 1 unit per kilogram per hari. Anak-anak yang baru terdiagnosis diabetes mellitus tipe 1 memerlukan dosis awal biasanya 0,5 sampai 1 unit per kilogram per hari. Kebutuhan dosis dapat menjadi lebih rendah pada periode remisi parsial. Diabetes mellitus tipe 2 khususnya yang obesitas sebesar 0,7 sampai 2,5 unit per kilogram per hari. Pasien dengan kondisi yang baik memerlukan dosis insulin yang lebih rendah, yaitu 0,5 unit per kilogram per hari. Secara umum, terapi insulin pada penderita dewasa dengan berat badan normal bisa dengan dosis awal 15-20 unit insulin kerja menengah atau kerja panjang yang diberikan secara subkutan sebelum sarapan, makan malam, atau sebelum tidur. Dosis awal untuk penderita yang obesitas 25-30 unit per hari. Model standar insulin adalah suntikan subkutan dengan menggunakan jarum dan alat suntik. Yang pertama adalah alat suntik berukuran pena yang portable. Suntikan insulin secara injeksi subkutan di daerah perut, paha, lengan, atau pinggul. Alat suntik tersebut mengandung cartridge insulin manusia U100 yang dapat diganti dan jarumnya ditarik kembali. Alat ini tersedia untuk insulin reguler, insulin NPH, dan insulin pracampuran dengan NPH 70%. Yang kedua adalah alat infus insulin subkutan yang kontinu, atau disebut juga dengan pompa insulin. Metode pemberiannya adalah lengkung terbuka atau open loop eksternal, yang dapat menyediakan pengganti insulin basal dan insulin bolus secara individual, berdasarkan hasil pantauan glukosa darah diri sendiri. Pompa tersebut biasanya diletakkan pada ikat pinggang atau dalam kantong, dan insulin diinfus melalui selang plastik tipis yang dihubungkan pada set infus yang dipasang subkutan. Yang terakhir adalah insulin inhalasi. Sedang dilakukan penelitian klinis untuk mengevaluasi keamanan dan efikasi formulasi insulin bubuk dan aerosol yang diberikan dengan cara dihirup atau inhalasi. Insulin hirup digunakan untuk mencukupi kebutuhan pada waktu makan atau untuk memperbaiki kadar glukosa yang tinggi, tetapi tidak memberikan pencukupan insulin latar belakang ataupun basal. Pemberian insulin meningkatkan pergerakan fosfat ke dalam sel, yang selanjutnya itu mengurangi konsentrasi fosfat plasma. Namun, kalau pemberian fosfat terlalu banyak dapat menginduksi hipoglasemia, yang kadar gula kalsium seharusnya diperiksa sebelum fosfat diberikan. Insulin tidak boleh diberikan subkutan terhadap seseorang ketoasidosis diabetik karena jaringan subkutan mengalami dehidrasi dan perfusi yang buruk.
Insulin reguler 4 harus diberikan secara hati-hati dengan mengontrol dan memeriksa pompa secara rutin. Koreksi hiperglikemia yang terlalu cepat dapat menyebabkan edema cerebral. Pantau tingkat kesadaran klien secara teratur atau ketat untuk mengkaji komplikasi yang jarang ini. Sebelum kita masuk pada indeks obat insulin untuk kehamilan, berikut terdapat beberapa bahaya diabetes gestasional bagi bumil dan janin yang ada di dalam video berikut ini. Dalam insulin untuk keamanan ibu hamil serta menyusui merupakan pada wanita di mana diabetes mellitus tipe 2 atau pada gestasional diabetes harus mendapatkan insulin untuk meregulasi gula darahnya karena pemberian sulfonylurea dapat menebus plasenta janin. Pada astehexamid dan tolazamid sekarang jarang digunakan dan pada clopropamid seharusnya dihindari pemakaiannya pada orang tua karena terdapat efek sampingnya yang dimana cukup banyak, seperti hipoglikemi, hiponatremia, dan jika saat diberikan bersama alkohol akan menimbulkan reaksi disulfiram dan juga hipotensi. Dengan insulin keamanan pada ibu hamil dan menyusui terdapat golongan sulfonylurea yang memiliki efek yang berbeda pada pemakaian dalam jangka lama ataupun pada dalam jangka pendek. Terdapat contoh misalnya pada klibeneclamid di saat pada cara pemakaiannya akut mempunyai masa paruh 4 jam. Akan tetapi pada pemakaian dalam jangka lama atau lebih 12 minggu akan ada masa paruhnya memanjang sampai 12 jam. Kewaspadaan apa yang harus diambil oleh seseorang yang menggunakan insulin? Pengobatan insulin dikaitkan dengan efek samping. Ini termaksud hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Hal ini terjadi jika dosis insulin terlalu tinggi, pasien tidak mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup, atau tubuh menggunakan karbohidrat dengan cepat karena aktivitas fisik yang berlebihan. Gejala hipoglikemia termaksud palpitasi, berkeringat, tremor, dan bahkan kejang-kejang. Kasus-kasus ringan dapat sembuh dengan gula oral atau glukosa, sementara pasien yang tidak sadar sering memerlukan suntikan glukosa intravena. Resistensi insulin dapat timbul selama pengobatan insulin. Pasien mungkin memerlukan dosis insulin yang lebih tinggi dan bahkan mungkin memerlukan perubahan formulasi. Peningkatan ketebalan lemak subkutan bisa terjadi jika injeksi diberi berulang kali di tempat yang sama. Oleh karena itu, pasien disarankan untuk tidak menyuntikkan ke tempat yang sama berulang kali. Beberapa tindakan pencegahan yang harus disarankan pada pasien yang menggunakan insulin adalah sebagai berikut. Ikuti saran penyedia layanan kesehatan dengan cermat mengenai dosis dan teknik pemberian insulin. Pantau glukosa darah secara teratur sesuai saran dokter Anda. Urin juga harus diuji secara teratur untuk keberadaan glukosa, keton, dan protein. Jika tingkat aktivitas cenderung meningkat, pastikan Anda berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan yang mungkin memerlukan perubahan dosis. Botol insulin harus disimpan di lemari es, tetapi tidak di freezer. Setelah dibuka, dapat disimpan pada suhu kamar, tetapi harus dibuang dalam 30 hari. Yang paling penting, setiap pasien dengan diabetes memerlukan kontrol diet yang ketat untuk mencapai efek maksimal dengan pengobatan. Sekian presentasi dari kelompok 13, berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 13.